Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Asri Wida Lestari, calon guru penggerak angkatan 8 SMA Negeri 1 Ciampea, Bogor. Pada video kali ini, saya akan menampilkan proses coaching yang telah saya lakukan bersama rekan sesama calon guru penggerak angkatan 8. Berikut adalah videonya. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam Mbak Asri. Iya, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah. Mbak Asri sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sehat. Hari ini akan melakukan proses coaching ya Pak ya? Nah, betul sekali Bu, hari ini saya akan melakukan coaching. Ya, nanti bersama siapa Pak? Bersama Pak Maulana Yusuf. Bersama Pak Maulana Yusuf. Dan nanti selama proses coaching saya akan mengamati Bapak ya dalam prosesnya, percakapan Bapak dengan antara coach dengan coachingnya. Nah nanti juga saya akan melihat bagaimana sesuai dengan rubrik penilaian ya Pak ya yang ada bahwa sudah sesuai dengan alur kita atau belum. Terus nanti pertanyaan yang Bapak sampaikan itu sudah berbobot dan sudah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach atau belum, sesuai dengan prinsip dari coaching ini apa ya, ada kemitraan, terus memaksimalkan potensi dan proses kreatif ya Pak ya. Sebelumnya saya akan bertanya beberapa hal ke Bapak, boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Oke, untuk yang pertama, kompetensi mana yang ingin Bapak kembangkan dalam proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan kompetensi yang masih mengenai pressure, kehadiran. Yang kedua mengenai mendengar aktif. Dan yang ketiga mengajukan tanggapan yang berbobot. Oke, berarti ada 3 kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan. Betul sekali Bu. Ya, dari ketiga kompetensi itu kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Bapak kembangkan itu yang mana? Saya ingin mengembangkan lebih ke mendengar aktif. Mendengar aktif. Oh, seperti itu. Dari ketiga kompetensi itu yang ingin Bapak lebih tekankan di mendengar aktif ya Pak ya. Indikator ketercapaiannya bisa dilihat dari apa ya Pak? Indikator ketercapaiannya saya rasa bagaimana si kucing nanti ya dapat menemukan solusi dari permasalahannya dan melihat rencana aksi yang akan dilakukan. Seperti itu ya. Baik, dari itu nanti saya amati ketika Bapak menjalankan proses coaching. Baik Bu. Ya, nanti kita bertemu lagi, kita berbincang-bincang lagi setelah Siap. Bapak melakukan proses coaching ya Pak ya. Siap, Terima Bu. kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih Pak, apa kabarnya Pak? Alhamdulillah Pak nih, baik sekali. Pak Yusuf sendiri bagaimana nih kabarnya? Alhamdulillah Pak, baik, sehat juga. Sama mudah-mudahan Pak juga sehat Pak. Iya. Ya. Jadi gini Pak, mohon maaf nih Pak ya, mengganggu waktunya. Sebetulnya saya ingin ketemu Pak Dani kemarin Pak, gitu ya. Tapi berhubung kemarin saya juga ada keperluan karena harus mengantar orang tua Pak ke bandara, kebetulan alhamdulillah berkesempatan bisa berangkat umroh Pak, ibu dan bapak. Terus saya juga melihat Pak Dani kemarin juga begitu sibuk Pak ya, jadi saya tidak memberanikan diri untuk ketemu kemarin Pak. Ya Pak Yusuf, kemarin saya langsung buru-buru pulang karena cuaca yang sudah terlihat kurang bersahabat ya Pak ya. Selama perjalanan pulang, malumlah Pak, jarak dari sekolah ke rumah saya sangat jauh sekali gitu Pak. Mohon maaf ya Pak. Iya. Saya tidak tahu kalau Pak Ijung mau bertemu dengan saya. Iya Pak, tidak apa-apa Pak. Emang ternyata kemarin kita nggak bisa ketemu Pak ya. Belum takdirnya Iya, ya. belum takdirnya Pak, iya. Pak Yusuf kalau boleh tahu ada hal apa ya Pak ya? Sampai-sampai Pak Yusuf mengatur waktu untuk bertemu dengan saya nih.
Iya betul sekali Pak. Ini sebetulnya sudah nggak sabar nih Pak ya ingin coaching pada Bapak ya, dengan harapan bahwa saya mendapat pencerahan Pak dan solusi mengenai bagaimana caranya menumbuhkan kesadaran Pak pada siswa-siswi di kami Pak, terutama siswa Pak ya, yang sekarang itu mereka turun tingkat ininya Pak, terlihat dengan mereka sekarang suka pada merokok walaupun emang terlihat merokoknya sembunyi-sembunyi gitu Pak ya, tapi kan katanya bukan hanya sembunyi-sembunyi Pak ya dengan rokok itu, mau sembunyi kayak mau secara terang-terangan itu inti merokoknya itu Pak sebetulnya. Ditambah sekarang mereka kan misalnya masih pelajar Masih Pak ya, belajar. dapat biaya saja dari orang tua Pak, seperti itu. Seperti itu ya Pak ya. Kalau boleh tahu nih Pak nih ya, dari percakapan ini sebenarnya apa sih yang ingin Bapak dapatkan dari percakapan ini? Iya Pak, dari percakapan ini saya berharap ada ide-ide atau solusi Pak ya, tentang bagaimana menumbuhkan kesadaran kepada peserta didik kami Pak, pada murid kami di sekolah tentang bahaya merokok itu Pak gitu. Seperti itu Pak ya Pak ya. Jadi Bapak ingin mendapatkan ide-ide dan solusi mengenai permasalahan tentang menumbuhkan kesadaran dari murid Bapak ya Pak ya tentang bahaya merokok dan tidak baik untuk kesehatan mereka itu ya Pak ya. Iya betul Pak, apa ya, seperti itulah kira-kira Ya, Pak ya. ya. Nah Pak Yusuf bisa tidak mendeskripsikan lebih jauh ide-ide dan solusi mengenai bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik. Ya itu Pak, saya ingin mendapatkan solusi Pak ya, bagaimana menumbuhkan kesadaran terhadap murid-murid saya Pak di sekolah bahwa merokok itu betul-betul tidak baik gitu Pak. Ditambah juga dengan usia mereka yang pelajar juga dirasa kurang baik Pak ya, sehingga para murid itu memiliki kesadaran Pak untuk tidak merokok lagi, apalagi mereka lakukan itu sekolah. Iya begitu Pak kira-kira. Oh ya begitu ya Pak ya. Jadi untuk membuat bagaimana menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik. Nah, mohon maaf nih Pak Yusuf ya. Kalau saya bikin skala nih dari 1 sampai 10 misalkan. Kira-kira nih kondisi kesadaran peserta didik bahwa merokok itu tidak baik untuk mereka ya Pak, yang Pak Yusuf rasakan itu kira-kira ada pada skala berapa Pak? Iya. Kalau di skala kurang lebih ada skala 4 Pak ya. Bahkan mungkin bisa di bawah itu Pak ya. Karena apa, ini kaitannya dengan kesehatan Pak ya. Artinya dengan kesehatan itu tidak tawar-menawar. Kalau dengan kesehatan malah merokok itu, kesehatan itu kan 1:10 Pak ya. Sehingga betul-betul ini harga mati nih Pak. Karena kan kaitannya dengan keberlangsungan mereka Pak ya. Kondisi sekarang masih betul-betul sangat muda ya, penerus bangsa lah Pak. Kalau harus misalkan kesehatannya terganggu itu bahaya juga buat bangsa kita gitu Pak. Baik Pak. Jadi kira-kira ada di skala 4 ya Pak ya. Dari skala yang seperti itu Pak ya, kira-kira nanti Pak Yusuf menginginkan naik ke level berapa nih Pak nih? Ya pengennya sih minimal skala 9 Pak ya, bahkan 10 Pak ya, artinya sempurna, karena 10 di sini saya bahwa anak-anak sudah berhenti lah Pak gitu ya merokok ya, tapi setidaknya tidak 10 pun di angka 9 mereka tidak merokok di area sekolah Pak ya gitu, mau ngumpet atau mau bersembunyi-sembunyi ataupun yang lain, ataupun misalkan di luar sekolah tetapi mereka masih menggunakan seragam dan atribut sekolah yang tidak mencoreng nama sekolah. Terkait di rumah itu mudah-mudahan orang tua juga bisa mengawasi itu Pak gitu. Itu Pak, angka 9 lah luar biasa sekali itu Pak ya. Nah kira-kira Pak nih, apa yang Pak Yusuf bisa lakukan untuk mencapai level tersebut? Nah itu dia Pak yang sekarang saya pikirkan, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik Pak buat mereka gitu. Iya.
Baiklah, Pak Yusuf, untuk menumbuhkan kesadaran bahwa merokok itu tidak baik ya Pak ya buat mereka, kira-kira nih kekuatan apa yang sudah dimiliki oleh Pak Yusuf? Ya kekuatan Pak ya. Kebetulan Pak, saya emang di sekolah itu sekarang sebagai pembina OSIS Pak. Nah, sehingga ini peluang saya agak sedikit lumayan besar nih Pak ya. Nah, tentunya saya akan mengintensifkan kegiatan-kegiatan seperti misalkan sapu lingkungan Pak. Sapu lingkungan itu yang apa namanya membersihkan sekolah dari lingkungan asap rokok terutama bagi siswa Pak. Ya, nah ini eh, dibantu dengan stakeholder yang lain seperti misalkan bagian Wakasek Kesiswaan. Kebetulan di Wakasek Kesiswaan pun ada staf ya Pak ya, bagian pendidikan karakter, sehingga itu akan kita coba kerjasama. Juga para wali kelas nih yang lebih dekat mereka, dan umumnya dengan guru-guru Pak ya. Itu selain itu juga nanti kita coba juga lewat wali kelas mengkomunikasikannya kepada orang tua atau orang tua mereka Pak gitu, pada perwaliannya, sehingga ini bisa betul-betul tadi itu target sapu lingkungan itu terhadap asap rokok itu betul-betul tidak ada Pak, hilang gitu. Wah, luar biasa sekali nih Pak ya. Luar biasa sekali atas apa yang sudah dilakukan oleh Bapak dan yang akan ditingkatkan oleh Bapak nih di sekolah untuk menumbuhkan kesadaran mengenai bahaya rokok itu sendiri ya Pak ya. Nah, Pak Yusuf, apa yang menjadi hambatan atau kendala nih menurut Pak Yusuf untuk melakukan hal-hal positif hal-hal baik yang menurut Pak Yusuf tadi katakan? Iya sih, cuma sayangnya apa Pak ya, karena emang pembina OSIS itu hanya tugas tambahan Pak ya. Tugas utamanya ya kita sama mengajar Pak ya, guru cerdaskan anak. Nah, sehingga itu tidak bisa dipantau secara terus menerus, atau kalau bahasa kita tidak bisa dipantau 24 jam selama di sekolah gitu ya, sehingga ini yang membuat hambatan saya selama ini Pak untuk memberantas itu Pak. Jadi tidak bisa memantau gitu ya Pak ya. Nah Pak, dengan kondisi seperti itu, menurut Bapak nih apa sih solusi yang terbaik nih untuk mengatasinya? Apa ya? Tentunya saya akan berusaha Pak ya untuk bekerja sama dengan tadi Pak ya, seluruh stakeholder, baik dari Wakasek kesiswaannya, stafnya, partner saya juga wali kelas, guru. Mudah-mudahan orang tua juga ini mau Pak bekerja sama untuk bekerja sama untuk memantau anak-anak kita gitu, agar tidak lagi melakukan hal itu Pak, atau minimal mereka tidak melakukannya di area sekolah ataupun atribut-atribut yang mereka gunakan tadi yang disebutkan gitu Pak. Baik-baik nih Pak Yusuf ya. Apa rencana Pak Yusuf ke depan nih, atau apa rencana Pak Yusuf nanti yang akan Pak Yusuf lakukan untuk mencapai tujuan tersebut? Iya, tentunya saya melihat kondisi tugas utama sekarang tentunya harus bisa Pak melihat waktu-waktu luang Pak untuk lebih mengintensifkan lagi untuk memantau anak-anak gitu Pak ya, terutama di titik-titik yang berpotensi mereka melakukan hal itu Pak, yang merokok. Terus juga yang kedua, di kala mereka pulang sekolah juga kita akan coba Pak seperti biasa memantau sambil pulang gitu Pak, yang menyisir tempat-tempat yang mereka lakukan nongkrong, jangan sampai mereka pun di luar juga melakukannya dengan apalagi masih dengan seragam sekolah. Seperti itu Pak. Seperti itu Pak. Waduh, rencananya bagus sekali nih Pak, nih keren sekali nih. Kira-kira rencana itu kapan nih Pak nih akan dilaksanakan? Ya yang jelas mungkin secepatnya Pak ya, karena ini sudah tidak ada tawar warung lagi bahasanya Pak ya. Akan saya lakukan secepat mungkin gitu ya, mungkin paling telat pekan depan, tapi pekan ini pun sudah saya coba Pak hal itu gitu, agar mereka tidak lagi melakukan hal itu di lingkungan sekolah Pak gitu ya, atau di luar sekolah menggunakan tadi atribut-atribut sekolah itu Pak. Wah, dengan kegiatan yang Bapak lakukan dengan rekan guru nanti ya Pak ya, menurut Bapak nih, apa ukuran keberhasilan dari rencana Bapak tadi? Ya tentunya ukuran keberhasilannya sudah dipastikan di sekolah itu bebas asap rokok Pak ya, Bebas tidak asap lagi rokok, ya. anak melakukan atau melakukan merokok di sekolah gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua,
itu tadi mereka juga tidak merokok di luar gitu Pak ya, dengan menggunakan seragam sekolah atau atribut-atribut yang mencirikan bahwa itu sekolah kita gitu Pak gitu. Baik Pak Yusuf, di akhir percakapan ini nih Pak, siapa kira-kira nih yang dapat membantu Bapak dalam menjalankan rencana tadi nih? Ya, saya sih biasanya Pak untuk kondisi penanganan anak-anak itu biasanya minta bantuan yang pertama ke tentunya di atasan saya Pak ya, itu Wakasek Kesiswaan, juga ada partner Pak, itu staf kesiswaan bagian pendidikan karakter. Nah itu barangkali yang saya rasa paling intens. Cuman beberapa waktu nanti saya coba akan juga dengan bagian bimbingan konseling Pak ya dari BK untuk sesekali memantau ke kelas-kelas Pak gitu ya, untuk apa ya bahasanya razia balik razia tas karena suka bawa rokok di Penertiban tas, mungkin ya, betul Pak, ya, Pak. seperti itu. Tas itu, terus juga wali kelas juga, terutama guru-guru Pak ya, untuk selalu memberikan dan mengingatkan motivasi anak gitu ya bahwa apa namanya rokok itu sudah janganlah dilakukan oleh mereka gitu, apalagi di sekolah gitu Pak. Waduh, wah, kolaborasi yang sangat luar biasa sekali nih Pak ya, melibatkan semua stakeholder, semua teman-teman yang ada gitu Pak ya. Baik Pak Yusuf, karena waktunya sudah semakin siang nih Pak nih ya. Sebenarnya percakapan ini sangat menarik sekali nih dan inspiratif sekali. Boleh ya Pak Yusuf ya, nanti saya ingin melihat perkembangan dari rencana Ya. Pak Yusuf tadi ya Pak ya. Ya Pak, saya sangat senang nih Pak dengan percakapan ini. Mudah-mudahan di lain waktu juga masih ada waktu. Terus saya juga mohon maaf Pak, sudah mengganggu waktu Pak Dani. Barangkali di sela-sela harusnya istirahat nih, harus ngobrol dengan saya. Insya Allah kurang lebih nanti 2 pekan saya akan kabari Bapak lagi Pak terkait dengan perkembangannya untuk saya komunikasikan dengan Bapak tentang hasil rencana saya tadi Pak. Terima kasih banyak nih Pak ya. Sama-sama Pak Yusuf. Bapak sehat terus Amin Pak. amin. Iya. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik Bapak, bagaimana tadi hasil coachingnya? Alhamdulillah Bu. Lancar ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setelah saya tadi melakukan observasi pada coaching yang telah Bapak lakukan, ada sedikit pertanyaan nih Pak. Boleh ya Pak ya? Boleh Bu. Pertanyaan pertama, apa saja yang sudah Bapak dapatkan dari proses coaching tersebut dan apakah sudah memenuhi indikator ketercapaian yang Bapak harapkan? Iya Bu, tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur Tirta, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali potensi dari kunci agar dia menemukan solusi dari permasalahannya. Luar biasa ya Pak ya. Tadi juga saya sudah mengamati proses coaching Bapak. Di situ juga saya mengobservasi ada beberapa catatan di saya. Bapak juga telah melakukan alur tirta sesuai dengan langkah-langkahnya. Yang pertama, Bapak juga sudah menyampaikan tujuan dari coaching Bapak, terus mengidentifikasi masalahnya ya Pak ya. Terus Bapak juga sudah melakukan rencana aksi dan sudah menyampaikan juga langkah yang terakhir yaitu mengenai tanggung jawab. Dan ya terlihat juga dari proses coaching Bapak juga mendengarkan secara aktif gitu ya, hadir secara penuh pada proses tersebut. Dan juga Bapak juga tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan apa yang diharapkan oleh coach gitu, dan sehingga coach tadi bisa menemukan rencana dari permasalahannya, aksi yang akan beliau lakukan gitu ya Pak ya. Luar biasa sekali Bapak tadi proses coachingnya seperti itu. Dari situ ke depannya nih Bapak, kompetensi apa lagi yang ingin Bapak kembangkan untuk ke depannya setelah proses coaching hari ini? Kedepannya saya ingin mendalami lagi mengenai proses coaching dengan alur tirta ini agar
proses coaching nanti yang akan saya lakukan akan lebih baik lagi. Ya, semoga ya Pak ya kedepannya bisa lebih baik lagi. Luar biasa hari ini, terima kasih Bapak atas Sama-sama waktunya. Ibu. Ya, mungkin hari ini kita cukupkan sampai di sini. Maaf, Ya, Bu. assalamualaikum. Waalaikumsalam.